Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari manusia tentu menginginkan agar hidup mendapatkan keberuntungan. Tidak ada seorang pun dari manusia yang tidak menginginkan keberuntungan. Semua makhluk yang berakal pasti menginginkan agar hidupnya mujur dan beruntung selalu. Dimanapun ia berada, ia ingin mendapatkan keberuntungan. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu sebahagian manusia terkadang terlalu sempit memahami arti dari sebuah keberuntungan. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap bahwa keberuntungan itu manakala sudah sukses di dunia, manakala sudah bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di kehidupan dunia. Ia menganggap bahwasanya keberuntungan manakala ia sudah mendapatkan rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilap, uang yang mungkin berlipat-lipat, emas yang berkarat-karat, bahkan istri pun boleh ada 4. Sebagian mereka menganggap hal yang demikian hanya sebatas perkara dunia, namun mereka lalai akan hakikat dari keberuntungan yang sesungguhnya. Mereka tidak paham bahwa keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan manakala ia mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat dengan mendapatkan surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mendapatkan surga sekalipun tatkala ia hidup di dunia hidupnya paling susah. Orang yang paling merugi adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka sekalipun di dunia ia hidup bergelimpangan dengan harta. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Akan didatangkan seseorang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun ia termasuk penghuni neraka. Akan didatangkan orang ini pada hari kiamat, fayusbagu fil nari sabagatan, kemudian Allah celupkan ia ke dalam neraka 1 kali celupan saja. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad wa hal marra bika na'imun qad?" Wahai anak Adam, apakah kau pernah melihat kebaikan walaupun hanya sedikit? Pernahkah kau merasakan kenikmatan walau hanya sesaat? Maka dia pun mengatakan, "La wallahi ya Rabb,
Tidak pernah. Demi Allah ya Tuhanku, aku tak pernah merasakan kebaikan dan kenikmatan walau hanya sesaat. Padahal dia adalah makhluk yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia. Sebaliknya jamaah sekalian, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san wa huwa min ahlil jannati yaumal qiyamah. Akan didatangkan seseorang yang paling susah, yang paling melarat hidupnya di dunia, namun ia termasuk dari penghuni surga. Ia pun didatangkan pada hari kiamat, fayusbagu fil jannati sabagatan, lalu ia dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Lalu Allah bertanya kepada dia, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat wa hal marra bika syiddatun qat. Wahai anak Adam, pernahkah kau melihat kebaikan? Pernahkah kau melihat kesengsaraan walau hanya sebentar? Pernahkah kau merasakan kesulitan walau hanya sesaat? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san qat wala marra bi syiddatun qat. Tidak pernah ya Tuhanku, demi Allah, aku tak pernah melihat kesulitan dalam hidupku. Aku tak pernah merasakan kesengsaraan dalam hidupku. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara ketika hidup di dunia. Tapi tatkala ia dimasukkan ke dalam surga, maka menjadi lupa semua kesengsaraan yang pernah ia rasakan tatkala di dunia. Inilah hakikat keberuntungan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bukan keberuntungan di dunia, tetapi keberuntungan di akhirat sana. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk meraih keberuntungan kita perlu memperoleh sebab-sebab dan menjalani sebab-sebab agar bisa mendapatkan keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak menjelaskan jalan-jalan keberuntungan, sebab-sebab keberuntungan fid dunya wal akhirah, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Di antaranya jamaah sekalian, ayat-ayat yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat-ayat yang sangat agung yang menjelaskan sebab-sebab keberuntungan. Manakala kita mau meniti jalannya, manakala kita mau menempuh sebab-sebabnya, ada 6 sebab-sebab keberuntungan yang disebutkan di ayat-ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka lah yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dan beriman kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai ke 5 menjelaskan sebab-sebab keberuntungan. Yang pertama jamaah sekalian, dari sebab keberuntungan adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan hudal lil muttaqin,
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan merupakan sumber keberuntungan, sebab di dalamnya terdapat segala kebaikan. Takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Takwa, kata para ulama, adalah engkau beramal di atas ketaatan kepada Allah, di atas cahaya hidayah dari Allah. Engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Kau takut dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketakwaan, jamaah. Orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan kehidupan yang mudah baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar, dan ia akan diberi rezeki dari arah yang ia tak sangka-sangka. Orang yang bertakwa kepada Allah kelak akan diselamatkan pada hari kiamat, di saat ia menyeberangi as-sirat, titian jembatan yang dipampangkan di atas api neraka jahanam. Allah menyatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadarudz zalimina fiha jithiya. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya, kecuali pasti akan menyeberanginya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Kemudian kami hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lalu kami akan biarkan orang-orang yang zalim jatuh ke dalam neraka jahanam dalam keadaan bertekuk lutut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan merupakan sumber keberuntungan yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, orang yang mendapatkan keberuntungan yang disebut di dalam ayat tersebut, walladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Mereka beriman kepada Allah walaupun ia belum melihat Allah. Ia beriman kepada para malaikat walaupun ia belum menyaksikan malaikat. Ia beriman kepada firman-firman Allah, kepada Al-Quran, dan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, terhadap kejadian-kejadian umat-umat terdahulu yang diceritakan di dalam kitab suci, dan kejadian-kejadian yang akan datang. Ia beriman kepada Nabi dan Rasul sebelum sekalipun ia belum sempat berjumpa dengan Nabi dan Rasul tersebut. Ia beriman kepada hari kiamat, akan adanya hari kiamat, dimulai dari azab kubur, nikmat kubur, kemudian tanda-tanda kiamat, kemudian tegaknya kiamat, kemudian adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, hingga surga atau neraka. Dan ia pun beriman kepada takdir yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Demikian pula jamaah sekalian, kita beriman kepada yang gaib. Kita meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Makanya dari suatu kemusyrikan manakala seorang mendatangi dukun, manakala seorang percaya kepada dukun yang mengaku tahu perkara gaib, yang mengaku tahu di mana tempat-tempat barang yang hilang, yang katanya mampu meramalkan masa depan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun kemudian percaya dengan ucapan si dukun, ia bertanya kepada si dukun, maka salatnya tak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dia benarkan ucapan si dukun, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun lalu membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sebab keberuntungan adalah al-imanu bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat. Salat di antara sebab keberuntungan. Oleh karenanya jamaah sekalian, seseorang yang dipanggil untuk menjalankan salat di masjid-masjid Allah, diundang untuk datang ke masjid Allah dengan seruan azan hayya 'alas shalah, marilah menuju salat, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Karena solat akan mendapatkan keberuntungan, akan mendatangkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Namun keberuntungan di dalam solat, kalau kita jalankan solat sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dengan ikhlas kita jalankan dan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita jalankan salat, kita tegakkan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan jangan kau lalaikan khusyuk di dalam salatmu, karena itu ruhnya salat. Kau kerjakan salat sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Inilah makna dari yuqimunas shalah, yakni iqamatus shalah, menegakkan salat. Sebab kalau sekedar solat masih diancam di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, kata Allah, celaka orang-orang yang solat. Karena dia solat sekedar solat, dia solat tapi lalai di dalam solatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Allah tak butuh solat yang seperti itu jamaah sekalian. Kita diperintahkan untuk menjaga salat. Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta. Jagalah salatmu dan jagalah salat yang pertengahan, salatul asar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berjanji, orang yang menjaga salat pasti dimasukkan ke dalam surga. Man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salat, Allah berjanji akan memasukkan ia ke dalam surga. Man hafadha 'alaiha kana lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat, maka baginya akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya, burhan, dan keselamatan. Siapa yang tak jaga salat, maka Allah tak berikan cahaya, Allah tak berikan burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Firaun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun, Firaun, Haman, Ubay bin Khalaf. Mereka ini celaka semuanya karena tak pernah solat. Firaun tak solat karena sibuk dengan kekuasaannya. Qarun tak solat karena dia sibuk dengan kekayaannya. Haman tak solat karena dia sibuk dengan pangkat dan jabatannya. Ubay bin Khalaf tak solat karena dia sibuk dengan perdagangannya. Maka siapa pada hari ini yang tinggalkan solat karena dia sibuk dengan kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Siapa yang pada hari ini tinggalkan solat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, mirip dengan Haman. Siapa yang meninggalkan solat karena sibuk dengan kekayaannya, mirip dengan Qarun. Dan siapa yang meninggalkan solat karena sibuk bisnis dan berdagang, mirip dengan Ubay bin Khalaf. Semuanya tokoh-tokoh pemimpin kekafiran, wal iyadu billah.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, dari sebab keberuntungan yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka adalah orang-orang yang berinfak terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka dari rezeki Allah. Inilah dari sebab-sebab keberuntungan. Orang yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan gantinya Allah jauh lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan ganti. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Ma min yaumin illa wa fihi malakan yanzilani." Tidak ada satupun hari melainkan di hari itu akan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata, "Allahumma a'ti mumfiqan khalafa." Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang yang berinfak pada pagi hari ini. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikan ganti yang buruk bagi orang yang menahan hartanya, yang tak berinfak pada hari ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hati-hatilah dari sifat bakhil, hati-hatilah dari sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Quran, "Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah menyangka orang-orang yang bakhil tersebut, ia menyangka bahwa kebakhilannya itu baik bagi dirinya, bahkan itu buruk baginya. Nanti pada hari kiamat, harta yang mereka kikirkan itu dikalungkan di lehernya, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah memperingatkan sahabatnya, "Iyyakum wasyuh fa inna syuha qad ahlaka man kana qablakum." Hati-hatilah dari sifat kikir, bakhil, karena sesungguhnya sifat itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sementara keberuntungan dan keselamatan, mereka yang diselamatkan dari sifat kekikiran. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang kelima, jamaah sekalian, dari sebab-sebab keberuntungan adalah mereka-mereka walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an secara umum, lalu kita imani secara khusus Al-Quran yang menjadi kitab suci kita, yang menjadi kitab suci umat Islam. Dia merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Dia terjaga, tak ada seorang pun yang bisa merubahnya, tak ada yang orang pun yang bisa mengurangi, menambahi, menghapus, membolak-baliknya. Sebab Allah jamin, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami, kata Allah, yang turunkan Quran itu, dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepada Al-Quran. Inilah 5 sebab yang menjadi sebab-sebab keberuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang beruntung. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebab keberuntungan yang terakhir yang disebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Allah menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap negeri akhirat.
Mereka yang beriman kepada negeri akhirat, mereka beriman akan adanya hari kiamat. Mereka beriman dengan kiamat, baik itu kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian bagi kita semuanya. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali pasti akan mati. Setelah kita mati, kita akan berpindah ke alam yang lain, alam barzakh. Alam barzakh, kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam barzakh itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan negeri akhirat. Wa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau dia selamat di sana, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Maka kalau dia tidak selamat dari alam barzakh, maka apa yang datang setelahnya lebih mengerikan lagi. Kemudian kata Nabi, fama ra'aitu mandaran qat illa wal qabru ashaddu min. Dan aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan lebih mengerikan. Jamaah sekalian, inilah kiamat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kiamatun kubra, kiamat yang besar, yaitu matinya seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian setelahnya disusul dengan tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Allah berfirman di dalam Quran, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ayyasha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian disusul lagi tiupan kedua, maka tiba-tiba manusia bangkit dari dalam kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, di suatu bumi yang telah Allah ganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, demikian pula langit telah diganti oleh Allah. Lalu manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Hari itu hari yang sangat mengerikan. Hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia menjadi takut semuanya. Yauma yaj'alul wildana shiba. Jangankan orang dewasa, anak kecil kata Allah menjadi beruban karena saking takutnya dengan prahara hari kiamat. Maka bagaimana lagi dengan orang dewasa? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sebab keberuntungan imani hari kiamat, kemudian jalankan konsekuensi dari keharusan kita beriman kepada hari kiamat, beriman kepada negeri akhirat. Siapkan bekal terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari azab api neraka, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, Jannatul Firdaus, surga yang menjadi dambaan setiap orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.